Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Fahyakumullah jami'an ayyuhal ikhwah. Pada hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita mengenai usul fiqih menggunakan buku Husulul Masarat bi Bayani Muhimmatil Masail Waraqat. Itu nama bukunya adalah penjelasan tentang matan al-waraqat. Matan ini dikarang oleh Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Di dalam matan ini Imam Juwaini mengatakan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ammal akhbar, adapun akhbar adalah fal khabaru ma yadkhuluhu sidqu wal kadhib. Khabar maksudnya adalah yang bisa berkemungkinan benar atau dusta. Artinya satu pernyataan tersebut bisa mengandung kejujuran atau kedustaan atau kebohongan. Wal khabaru yanqasimu ila qismaini. Khabar di sini terbagi dua, yaitu ahad wa mutawatir. Nah, fal mutawatir, apa yang dimaksud dengan mutawatir di sini adalah ma yujibul ilm. Jadi kalau dinamakan mutawatir itu sudah sampai level ilmu, maksudnya bukan berdasarkan ijtihad atau tidak bisa diragukan sama sekali gitu. Jadi mutawatir itu sudah levelnya yakin. Sudah 100% gitu. Jadi tidak mungkin isinya itu adalah kedustaan atau berkemungkinan isinya dusta. Itu yang dimaksud dengan tawatur di sini. Wa huwa, yaitu tawatur di sini adalah an yarwiya jama'atun, yaitu diriwayatkan oleh jamaah. La yaqa'u tawatu 'ala al-kadhib, yang tidak mungkin terjadi kebohongan, yang tidak mungkin mereka itu melakukan kebohongan. An mislihin, dari semisal mereka. Jadi ada sekelompok jamaah meriwayatkan satu hadis, kemudian menyampaikan ke jamaah yang lain. Jadi jumlahnya besar juga. Misalnya bisa 50-an orang, kemudian hadis ini, satu hadis diriwayatkan oleh 50 orang, kemudian hadis tersebut diriwayatkan lagi oleh 50 orang. Misalnya. Jadi secara urutan sanadnya itu banyak sekali. Dari 50 orang, kemudian disampaikan lagi 50 orang, kemudian disampaikan oleh 50 orang lagi, sampai ke penulisnya, misalnya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Wa hakada ila an yantahi ilal mukhbir anhu. Demikianlah sampai kepada yang mukhbir, yang mengatakan hadis tersebut atau khabar tersebut, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari Imam Bukhari, kemudian guru-gurunya banyak, kemudian gurunya menyampaikan dari banyak orang lagi, kemudian dari gurunya tersebut banyak lagi, sampai kepada Nabi, sampai kepada sahabat, jumlah sahabat meriwayatkan hadis itu banyak, kemudian sampai kepada Nabi. Wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in, la an ijtihadin. Dan ini berdasarkan musyahadah, persaksian, dan mendengar langsung, bukan berdasarkan ijtihad. Maksudnya adunnu bukan seperti jadi tidak ada dalam penyampaian khabar tersebut atau hadis tersebut ada istilah misalnya kemungkinan, atau misalnya salah satu perawi mengatakan aku berkeyakinan atau aku mengira, tidak seperti itu isinya. Jadi isinya adalah sami'tu, aku mendengar langsung. Ra'aitu, aku melihat langsung, seperti itu. Kemudian wal ahad, adapun yang dimaksud dengan ahad adalah huwa alladzi yujibul amal wa la yujibul ilm. Itu ahad di sini adalah konsekuensinya itu yang wajib diamalkan meskipun tidak sampai kepada ilmu. Maksudnya level keyakinan, maksudnya tidak sampai kepada level tawatur tadi. Wa yanqasimu ila mursalin wa musnadin.
ahad ini terbagi dua. Yang pertama ada namanya musnad, kemudian ada yang namanya mursal, dan insya Allah akan kita jelaskan nanti pada syarahnya. Fal musnadu mattasala isnaduhu. Yang dimaksud dengan musnad adalah yang bersambung sanadnya. Sanadnya itu bersambung. Jadi dari Imam Bukhari, kemudian gurunya lagi, kemudian para sahabat, kemudian kepada Nabi, itu tidak ada yang terputus. Nah, seperti itu. Wal mursal ma lam yattasil isnaduhu. Yang dimaksud dengan mursal adalah yang tidak bersambung sanadnya. Sepertinya misalnya ada Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis, kemudian dari gurunya, kemudian guru-gurunya ini majhul, tidak diketahui, maka ini namanya terputus. Bisa langsung ke sahabat misalnya, dari gurunya ke sahabat. Sementara dari gurunya ke sahabat ini tidak pernah ketemu, tidak dalam kalau dilihat diperhatikan umurnya itu tidak bertemu. Nah, yang seperti ini namanya mursal, tidak bersambung sanadnya. Fa in kana min marasil ghairi sahabati falaysa bihujjah. Jadi mursal ini kalau seandainya bukan mursalnya para sahabat, maka itu bukanlah sebagai hujjah atau dalil. Illa marasilu Sa'id ibn Musayyib fa innaha futtishat fa wujidat masanid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua mursal, semua sanad yang terputus itu tidak bisa dijadikan hujjah, bukan hujjah, kecuali mursalnya para sahabat. Artinya ketika ada satu hadis atau khobar yang sanadnya itu cuma sampai kepada para sahabat gitu. Dan ini kalau misalnya cuma sampai kepada sahabat, maka ini dianggap hujjah. Karena para sahabat itu punya hak istimewa, namanya mereka adil semua. Beda dengan generasi setelah mereka. Kemudian dikecualikan juga adalah mursal Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Dia kalau misalnya sanadnya cuma sampai Sa'id bin Musayyib, maka juga dijadikan hujjah. Kenapa? Walaupun dia misal mengatakan Sa'id bin Musayyib dari Nabi langsung, walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, namun tetap diterima. Karena apa? Karena setelah diperiksa ternyata semua hadis-hadis yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib ini ternyata melalui Abu Hurairah. Semuanya sampai kepada Nabi melalui Abu Hurairah. Meskipun Abu Hurairah itu tidak disebutkannya dalam hadis tersebut. Oke. Kemudian wal an'anah tadkhulu al-asanid. An'anah adalah masuk kepada kategori sanad. Seperti misalnya an Abi Hurairah, an Abdullah bin Abbas, an Aisyah. Ini namanya modelnya an-anah, namanya an-an. Dari ini adalah salah satu bentuk dari sanad. Wa idza qara'a asy-syekh yajuzu lirawi an yaqula haddatsani aw akhbarani. Apabila gurunya membaca, maka boleh bagi muridnya yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan haddatsani au akhbarani. Jadi haddatsani syekhi atau akhbarani syekhi. Guruku menceritakan kepadaku. Wa idza qara'a huwa 'ala syekh yaqulu akhbarani wa la yaqulu haddatsani. Jadi kalau misalnya muridnya tersebut membaca sementara gurunya mendengarkan saja bukan membaca, maka bagi muridnya tersebut boleh menyampaikan hadis itu hanya dengan cara akhbaroni dan tidak boleh dia mengatakan haddatsani. Wa in ajazahu syekhu min ghairi qira'atin. Dan seandainya gurunya memberikan ijazah atau syahadah atau hak untuk menyampaikan hadis tanpa dengan membaca,
fayaqulu ajazani. Maka muridnya itu boleh menyampaikan hadis dengan syarat dia mengatakan ajazani, guruku membolehkanku, atau guruku memberikan kepada ijazah atau syahadah. Au akhbarani ijazatan, atau dia mengatakan guruku memberikan, guruku mengabarkan kepadaku secara melalui ijazah, karena membolehkan, seperti itu. Dan sekarang insya Allah kita akan jelaskan syarah dari matan ini. Fi hadzal mabhas tanawal al-musannif rahimahullah ta'ala ma yata'allaqu bis sunnah. Dalam pembahasan ini penulis matan al-Waraqat Imam Juwaini rahimahullah ta'ala yaitu membahas tentang apa yang berkaitan dengan sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara adadan minal masail, yaitu yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa poin penting atau perkara yang akan dibahas. Jadi khabar di sini maksudnya akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan khabar. Yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas adalah ta'riful khabar. Definisi dari khabar. Taqaddama anal khabar ma yahtamilu sidqa wal kadhib li dzatihi. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan khabar adalah ma yahtamilu sidqa wal kadhib li dzatihi, yaitu yang berkemungkinan mengandung kebenaran atau kedustaan pada pernyataan tersebut. Itulah namanya khabar. Namun illa annal murad bil akhbar huna, akan tetapi yang dimaksud dengan khabar di sini adalah jam'u khabar, yaitu jam' dari khabar, wa huwal muradifu li haditsin an-nabawi alaihi qaulin li ahli ilmi. Jadi yang dimaksud dengan khabar di sini adalah sinonim atau persamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut satu pendapat dari para ulama. Jadi yang dimaksud dengan khabar di sini bukan khabar yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang kalam terbagi dua, al-khabar wal insya. Al-khabar adalah ma yahtamilu sidqa wal kadhib li dzatihi, bukan seperti itu. Namun yang dimaksud khabar di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang pertama mengenai definisi dari khabar di sini. Kemudian kita lanjutkan kepada definisi yang kedua, as-saniyah aqsamul hadis awil khabar, yaitu pembagian hadis atau khabar. Yang qasimul hadisu ila qismaini. Hadis itu terbagi dua. Al-awwal, yang pertama, al-haditsul mutawatir, hadis mutawatir. Wa huwa ma jama'a arba'ata syurutin dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala. Yaitu yang memiliki 4 syarat yang sebagaimana yang disebutkan oleh penulis matan al-Waraqat Imam Juwaini rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ma rawahu jama'ah, yaitu syarat yang pertama dikatakan satu hadis atau satu khabar itu mutawatir. Yang pertama syaratnya adalah diriwayatkan oleh jamaah, yaitu jamaah itu banyak orang, tidak sedikit. Jadi tidak 2 atau 3 orang, artinya banyak, mungkin belasan atau bahkan puluhan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah yastahilu ittifaquhum 'alal kadhib. Jadi tidak mungkin mereka itu sepakat untuk berbohong. Jadi misalnya ada satu jamaah pengen sepakat untuk berdusta atas nama Nabi. Kalau seandainya jumlah mereka misalnya 1-2 orang mungkin bisa saja. Tapi kalau udah puluhan, mungkin ada yang setuju. Misalnya 5 orang, tapi belasan lain atau puluhan yang lain itu tidak akan setuju seperti itu. Maka dinamakan syarat yang kedua adalah yastahilu ittifaquhum 'alal kadhib. Mereka itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yujada dzalika fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad, yaitu jamaah ini yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta tadi itu jumlahnya itu setiap tingkatan sama, jumlahnya banyak.
Misalnya Imam Bukhari dari gurunya banyak, kemudian guru-gurunya lagi banyak, kemudian guru-gurunya lagi banyak sampai kepada sahabat banyak jumlahnya, kemudian sampai kepada Nabi. Seperti itu. Jadi setiap tingkatan perawi itu jumlahnya banyak dan mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Kemudian syarat yang keempat, an yakuna mustanidul khabar amran mahsusan ka musyahadatin aw sama'in la an ijtihadin. Yang keempat adalah cara penyampaian khabar atau hadis ini dengan cara melalui panca indera, artinya bisa dengan menyaksikan, melihat dengan mata. Misalnya ra'aitun nabi fa'ala kada, aku melihat Nabi melakukan ini. Kemudian au sama, atau dia melakukan panca indera dengan mendengar misalnya. Dia langsung mendengar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian-demikian gitu. Jadi la an ijtihad, bukan dengan cara berijtihad. Jadi mungkin saja misalnya kalau dengan cara ijtihad, misalnya dia mengatakan adzunnun Nabi SAW, aku mengira Nabi SAW ini adalah bentuk salah satu ijtihad. Atau misalnya dia mengatakan la'allan Nabi, kemungkinan Nabi, seperti itu. Jadi bukan dengan cara seperti itu, tapi melalui panca indera, bisa dengan melihat atau dengan mendengar. Fal mutawatiru yujibul ilma al-yaqini. Mutawatir itu konsekuensinya adalah ilmu dan yakin. Jadi sudah sampai kepada level yakin, ilmu dan yakin. Wa yajibu tasdiqu ma tadammanahu in kana khabaran. Jadi mutawatir ini wajib dibenarkan apabila mengandung khabar. Kalau ada berita dari Nabi, kalau misalnya berita tentang zaman dahulu, ya wajib kita benarkan. Kalau misalnya riwayatnya sudah mutawatir. Wa yajibul amal bihi in kana talaban, dan wajib mengamalkannya apabila bentuknya adalah perintah. Seperti Nabi mengatakan misalnya lakukan ini, lakukan itu, misalnya aqimus shalah wa atuz zakah, seperti itu misalnya. Jadi kalau misalnya khabar wajib dibenarkan, kalau misalnya perintah atau permintaan wajib dilakukan. Kemudian wa min amsilatil mutawatir haditsu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di antara contoh hadis mutawatir adalah siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ini adalah salah satu contoh hadis mutawatir. Waqad jama'a ba'duhum jumlatan min al-ahadits al-mutawatirah fi qawlihi. Ada sebagian ulama mengumpulkan sebagian jumlah hadis mutawatir itu dalam dua bait, yaitu mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadai ba'du. Jadi ada salah seorang ulama mengumpulkan beberapa hadis mutawatir ini. Dia mengatakan mimma tawatara hadits man kadzab, di antaranya adalah man kadzaba alayya muta'ammidan. Ini adalah hadis yang mutawatir. Kemudian wa man bana lillahi baitan man bana lillahi baitan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Kemudian ru'yatullah fil jannah, yaitu melihat Allah di surga. Hadis ini adalah hadis mutawatir. Kemudian syafaat Nabi SAW, mengenai syafaat Nabi, ini adalah hadis mutawatir juga. Kemudian mengenai haud Nabi SAW, telaga Nabi SAW, juga termasuk hadis mutawatir. Kemudian al-mashu 'alal khuffaini, mengusap kedua khuf ketika ingin berwudu. Ketika kita berwudu, kita boleh mengusap dua khuf dengan syarat-syaratnya.
Ini juga hadisnya hadis mutawatir. Kemudian as-tsani al-haditsu al-ahad. Yang kedua adalah hadis ahad. Wa huwa ma laysa bimutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang bukan mutawatir. Bi an yakhtalla syartun min syurutit tawatur sabiqah. Yaitu yang dimaksud dengan hadis ahad adalah yang tidak memenuhi syarat dari syarat mutawatir atau tidak memiliki salah satu syarat dari syarat mutawatir. Wa huwa yanqasimu min haitsul qabuli wa rad ila sahihin wa hasan wa dhaif. Jadi ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya hadis tersebut, hadis ahad ini terbagi 3, yaitu hadis sahih, hasan dan dhaif. Wa yanqasimu min haitsu kaifiyatu wusulihi ilaina ila masyhurin wa ajizin wa gharib. Kemudian hadis ahad ini kalau ditinjau dari cara sampainya kepada kita itu ada 3 juga, yaitu namanya masyhur. Yang dimaksud dengan masyhur adalah wa huwa ma rawahu salasatun fa aktsar wa lam yablugh haddat tawatur. Masyhur adalah yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun meskipun lebih dari 3 tapi tidak sampai kepada level mutawatir atau tawatur. Kemudian yang kedua adalah jenis ahad adalah aziz. Apa yang dimaksud dengan aziz di sini? Alla yaqilla ruwatuhu an isnaini fi jami'i tabaqatis sanad. Yaitu jumlah perawinya hanya 2. Jadi tidak lebih dari 2 atau bukan 1 di setiap tingkatan. Kemudian wa gharibun ma kana fi tabaqatin min tabaqati san rawin wahid. Jadi yang dimaksud dengan gharib adalah yang diriwayatkan hanya 1 orang saja, seperti misalnya hadis innamal a'malu binniyat, itu sahabatnya cuma 1, Umar bin Khattab saja yang meriwayatkan hadis itu namanya hadis ahad gharib. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan membuat ringkasan di papan tulis. Spidolnya mana, Mas? Kemana? Sebentar. Yang kuning aja nggak apa-apa. Oke. Aqsamul hadis ada 2. Yang pertama namanya al-mutawatir. Kemudian kedua namanya al-ahad. Nah, kapan dikatakan hadis tersebut mutawatir? Apabila memiliki 4 syarat. Yang pertama, ma rawahu jama'atun, yang diriwayatkan oleh jamaah. Jadi yang meriwayatkan itu banyak orang gitu, artinya jamaah, bukan cuman 1 atau 3 orang saja. Kemudian yang kedua, yastahilu ittifaquhum alal kadhib. Jadi jamaah ini mustahil untuk berbohong, karena saking banyak jumlahnya mustahil untuk berbohong. Misalnya kalau seandainya mustahil sepakat untuk berbohong, kalau misalnya 2 atau 3 orang bisa saja sepakat untuk berbohong, berdusta, menyampaikan satu hadis. Tapi kalau misalnya jumlahnya puluhan, mungkin ada orang pengen sepakat berbohong, misalnya 2 atau 3 orang, tapi sisanya insya Allah tidak akan setuju seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah
an takuna an yujadu fi kulli tabaqah. An yujadu fi kulli tabaqah. Jadi an yujad fi kulli tabaqah. Jadi misalnya Nabi, kemudian para sahabat jumlahnya misalnya 40 orang, kemudian muridnya para tabi'in juga 40 orang, kemudian misalnya misalnya 50 orang, kemudian misalnya sampai Imam Bukhari. Nah, jadi banyak jumlah dari setiap tingkatan ini. Jadi bukan misalnya di sini 40, di sini 1. Nah, ini tidak termasuk. Jadi harus banyak. Jadi harus banyak. Misalnya 40. Kemudian yang syarat yang keempat adalah dengan cara mahsus. Mahsus itu adalah menggunakan panca indera. Itu baik dengan musyahadah, dengan cara melihat, atau sama, mendengar langsung. Jadi para sahabat itu mendengar langsung atau menyaksikan langsung ketika Nabi SAW mengatakan satu hadis. Ini adalah hadis mutawatir. Kemudian kita akan bahas tentang hadis ahad. Hadis ahad itu terbagi, kalau ditinjau dari al-qabul warad, terbagi 3. Kalau ditinjau dari al-qabul warad, kita taruh di sini ya. Min haitsu qabuli warad, terbagi 3. Pertama namanya sahih, kemudian yang kedua namanya hasan, yang ketiga namanya dhaif. Nah, kalau ditinjau dari sampainya min haitsu usulis sanad, sampai sanadnya, bersambungnya sanad itu terbagi 3 juga. Yang pertama namanya masyhur, kemudian yang kedua namanya aziz, kemudian yang ketiga namanya gharib. Kalau masyhur ini ma rawahu thalatha fa aktsar walam yablugh hadda tawatur. Yang dimaksud dengan masyhur adalah hadis ahad yang masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Jadi setiap tingkatannya itu misalnya dari Nabi, kemudian sahabat misalnya 3 orang atau 4 orang, kemudian tabi'in yang 4 orang, atau kemudian muridnya 5 orang, kemudian misalnya di sini At-Tirmizi. Nah, dan ini tidak sampai kepada jumlah tawatur, tidak puluhan atau tidak belasan. Nah, ini misalnya cuma 5 orang, dan artinya apa? Memiliki kemungkinan untuk sepakat berbohong. Jadi dia tidak memenuhi syarat yang ini. Nah. Kemudian apa yang dimaksud dengan aziz adalah yang diriwayatkan marawahu, yang diriwayatkan oleh 2 orang. Isnan. Kemudian aziz adalah marawahu rawin faqat, 1 perawi.
Nah, ini untuk lebih sederhananya, kalau masyhur itu 3 orang atau lebih, kalau aziz cuma 2 orang, kalau ini cuma satu orang. Misalnya ini Nabi, kemudian sahabatnya cuma 2 orang, kemudian tabi'in 2 orang, kemudian muridnya lagi 2 orang, sampai kepada misalnya Abu Daud. Kalau ini misalnya Nabi ini 1, sahabatnya 1, misalnya kalau dalam hadis innamal a'malu binniyat itu cuma Umar. Kemudian 1 orang, kemudian 1 orang, kemudian Imam Bukhari misalnya. Seperti itu. Dan ini harus dia setiap tingkatan. Jadi cuma 2 setiap tingkatan. Ini setiap tingkatan, ini 1 setiap tingkatan juga 1. Dan ini misalnya setiap tingkatannya 3 atau 4 atau 5 dan tidak sampai kepada jumlah tawatur. Kemudian akan kita bahas wa hadisul ahad yajibul amal bihi idza tadammana talaban wa tasdiq idza tadammana i'tiqadan. Hadis ahad ini apabila mengandung permintaan atau perintah, maka wajib diamalkan atau dilakukan, wa tasdiq idza tadammana i'tiqadan, dan wajib dibenarkan apabila mengandung keyakinan, akidah, masalah akidah, misalnya seperti adab kubur. Kemudian ketika Nabi SAW melewati kuburan, dia mendengarkan suara dari dalam kuburan itu, kemudian meletakkan pelepah kurma. Wa ma yu'adzabani min kabirin. Nabi SAW mengatakan tidak, mereka itu tidak diadab dengan dosa besar. Nabi menyebutkan salah satunya adalah kana la yastanji min bauli. Salah satunya adalah tidak beristinja dari kencingnya. Nah, itu, dan ini adalah salah satu hadis ahad yang mengandung tentang keyakinan, karena kita tidak melihat apa yang terjadi, tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam kuburan. Kemudian wa qassama al-musannif rahimahullah taala hadis al-ahad ila qismaini. Imam Juwaini rahimahullah taala, penulis matan al-waraqat, itu membagi hadis ahad ini menjadi 2. Yang pertama namanya al-awwal al-hadis al-musnad. Yang pertama namanya hadis musnad. Wa huwa mattasala sanaduhu, yaitu yang dimaksud dengan musnad di sini adalah yang bersambung sanad-sanadnya. Was sanadu huwa silsilatur rijalil mawsilah ilal matan. Yang dimaksud dengan sanad adalah silsilah atau urutan para perawi yang bersambung kepada matan, yang bersambung kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau misalnya ini namanya adalah sanad. Sanad, ini juga sanad. Ini adalah sanad. Nah, jadi kalau misalnya ini benar-benar bersambung, namanya adalah musnad. Kalau misalnya terputus, misalnya salah satu ini tidak ada, namanya mursal. Jadi akan kita hapus. Jadi hadis ahad ini kalau ditinjau dari diterimanya atau tidak, itu namanya sahih, hasan, dhaif. Kemudian kalau ditinjau dari sampainya, itu namanya masyhur, aziz, dan gharib. Kalau ditinjau dari ittisalus sanad,
sanad terbagi dua. Ada namanya musnad, kemudian ada namanya mursal. Kalau musnad, mattasala sanaduhu. Lawannya adalah mursal, ma lam yattasil sanaduhu. Jadi kalau misalnya dari Nabi, kemudian seperti tadi, ada sahabat, misalnya Umar, kemudian di sini tabi'in satu orang, kemudian misalnya di sini dua orang, kemudian di sini satu orang lagi, kemudian Imam Bukhari misalnya. Bersambung dia, tidak ada yang terputus. Kalau mursal itu ada yang terputus, misalnya dari Nabi, kemudian para sahabat, sahabi misalnya, sahabi, kemudian di sini ada yang majhul, tidak diketahui namanya. Kemudian misalnya satu orang, perawinya satu orang lagi, kemudian Imam Abu Daud misalnya. Nah, dari mana kita ini tahu majhul, ada yang terputus, tidak diketahui perawinya? Karena kalau ditinjau dari umurnya misalnya, ini sahabatnya misalnya meninggalnya tahun 30 Hijriyah misalnya. Sementara ini lahirnya tahun 40 Hijriyah. Nah, kan jelas mereka itu ini sudah meninggal, ini sudah baru lahir. Artinya ada 10 tahun jaraknya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa ada yang terputus di sini. Namun dia mengatakan misalnya An Umar misalnya. Dia langsung mengatakan dari An Umar. Padahal dia dengan Umar ini tidak pernah bertemu. Makanya kita bisa mengetahui ini adalah bahwa sanadnya tidak bersambung atau terputus. Yang tadi, yang pertama al-awwal al-hadits al-musnad wa huwa mattasala sanaduhu wa sanad huwa silsilatur rijal musilah ilal matan. Ini maksud dengan musnad adalah mattasala sanaduhu wa sanad itu adalah ini yang bersambung kepada ini 1 2 3 ini sambung kepada matannya. Dari Nabi ada hadisnya ini. Nah, ini namanya bersambung, tidak ada yang terputus. As-tsani al-hadits al-mursal. Hadis mursal wa huwa man qata'a sanaduhu, yaitu yang terputus sanadnya. Seperti ini. Terputus sanadnya. Sawa'un hasal inqita' fi awwal sanad aw wasatihi aw akhirih 'inda al-usuliyyin. Jadi kalau dalam istilah usulin itu baik itu yang terputus di tengah atau di awal seperti di sini misalnya sahabat yang langsung dia mengatakan kepada Nabi. Misalnya ada tabi'in, salah seorang tabi'in mengatakan anin Nabi SAW, sami'tu Nabi SAW. Jadi sahabatnya tidak disebutkannya. Atau misalnya terputusnya di akhir sini, misalnya guru perawinya, guru Abu Daud atau guru At-Tirmidzi. Jadi kalau menurut usuliyin, para ahli usul fikih, setiap hadis yang terputus baik itu di awal di sini atau di tengah atau di akhir itu namanya hadis mursal. Nah, untuk para ahli hadis juga beda lagi namanya. Dan ini akan dibahas di mustalah hadis secara khusus. Kemudian wal hadis yang paling jadi perhatian kita di sini adalah yang paling penting adalah wal hadisul musnad hujjatun. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah tahu mana musnad mana mursal, bahwa hadis musnad itu apabila sudah jelas bersambung sanad-sanadnya, maka hadis itu jadi hujjah, jadi dalil. Amal mursal fa fihi tafsil. Adapun mursal ini dirinci lagi. Jadi kalau mursal dirinci lagi. Bisa jadi mursal ini ada namanya hujjah, bisa tidak.
Jadi kesimpulannya adalah kalau musnad adalah hujjah, jadikan sebagai dalil. Tapi kalau mursal terbagi dua. Ada yang hujjah, ada yang tidak. Kalau hujjah itu, mursal yang hujjah adalah marasilu sahabah wa Sa'id ibnu al-Musayyib. Yang tidak hujjah, laisa bihujjah, adalah marasil ghairuhuma. Jadi kalau mursal, hadis yang terputus, adalah selain mursalnya para sahabat, maka itu bukan hujjah. Selain mursal sahabat dan Sa'id bin Musayyib, maka itu bukan hujjah. Jadi mursal itu ditinjau lagi secara rinci. Kalau misalnya mursal para sahabat itu masih dikatakan hujjah dan Sa'id bin Musayyib juga hujjah. Namun selain keduanya bukan hujjah. Akan kita baca penjelasannya. Fa in kana min marsilus sahabah radhiyallahu anhum aw marasilu Sa'id bin Musayyib rahimallahu taala fa huwa hujjah. Jadi apabila mursal para sahabat dan mursal Sa'id bin Musayyib, maka itu adalah hujjah, dijadikan sebagai dalil. Wa illa falaysa bihujjah. Kalau tidak termasuk dari mursal para sahabat dan mursal Sa'id bin Musayyib, maka bukan hujjah, bukan sebagai dalil. Wa inna maqubilat marasilu Sa'id bin Musayyib. Nah, dan sekarang akan kita jelaskan kenapa dikhususkan dengan Sa'id bin Musayyib. Kenapa hanya mursal Sa'id bin Musayyib selain sahabat yang diterima, yang dijadikan sebagai hujjah. Alasannya adalah wa inna maqubilat marasilu Sa'id bin Musayyib, diterimanya mursal Sa'id bin Musayyib itu li'annaha futtishat fawujidat sahihatan. Karena setelah diperiksa, setelah dikoreksi oleh para ahli hadis, ternyata mursalnya Sa'id bin Musayyib ini ternyata sahih semua. Wali'annahu yarwiha ghaliban an walidi zaujatihi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib itu melalui mertuanya, ayah istrinya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah as-salisah turuqu ada'il hadis. Itu cara menyampaikan hadis. Dzakara al-musannif rahimahullah taala anna li ada'il hadithi tariqataini. Musannif penulis Imam Juwaini rahimahullah taala menyebutkan bahwa cara menyampaikan hadis atau hadis itu ada dua cara. Al-ula, yang pertama, an takuna as-sighatu tahtamilu as-sama' wa ghairahu. Yaitu bentuk hadis itu memiliki atau mengandung dengar atau cara mendengar gitu. Ada kata mendengar, sama, wa ghairuhu, seperti dan selain mendengar, yaitu ka'an fulan, seperti menggunakan an. Kemudian wa anna fulan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, seperti itu. Wal aslu anna al-haditsa al-marwiyya bihadhihi as-sighah maqbulun yu'malu bihi. Jadi hukum asal dari hadis yang seperti ini, bentuknya seperti ini, bentuk penyampaiannya seperti ini, yaitu sami'tu Rasulullah SAW, anna Nabi SAW qala, kalau menggunakan seperti ini, atau anin Nabi SAW qala, hukum asalnya adalah makbulun, diterima, yu'malu bihi, dan diamalkan hadisnya, illa idza kana ar-rawiyu mudallisan, kecuali perawinya itu seorang mudallis. Mudallis itu adalah orang yang menyembunyikan siapa dia sebenarnya, atau bisa dikatakan ya dengan tujuan agar dia kelihatan banyak hadisnya, seperti itu. Misalnya nama aslinya adalah dia yang dikenal oleh para ahli hadis sebagai misalnya namanya Abdullah, kemudian dia menggantinya dengan misalnya Abu Abdurrahman misalnya, walaupun namanya memang benar anaknya Abdurrahman,
Tapi kalau dia tidak dikenal sebagai Abu Abdurrahman, namanya Abdullah saja seperti itu. Itu adalah seorang mudallis. Contoh mudallis. As-saniyah, yang kedua, cara penyampaian hadis yang kedua adalah antakuna sighah musarahatun bis sama' wal akhdh 'ani syekh. Itu jelas dengan mendengar, menggunakan kata mendengar, wal akhdh 'ani syekh, dan langsung mengambil dari syekh, dari gurunya. Imma bi an yakuna syekh qara' al hadis wa talib yasma', itu baik itu gurunya yang membaca dan muridnya yang mendengar. Wa hina idzin yaqulu talib 'inda riwayah, ketika itu maka muridnya tersebut ketika ingin menyampaikan hadis yang didapatkannya dari gurunya, dia murid yang tersebut mengatakan haddatsani, ya, haddatsani au akhbarani, guruku mengatakan kepadaku atau guruku mengabarkan kepadaku. Au yakunu talib qara' ala syekhihi, atau sebaliknya muridnya yang membaca hadis, kemudian gurunya yang mendengar. Wa hina idzin yaqulu talib 'inda riwayah, kemudian ketika itu muridnya tersebut ketika ingin menyampaikan hadis yang didapatkan dari gurunya, maka dia mengatakan akhbarani au haddatsani ijazah. Dia mengatakan guruku mengabarkan kepadaku atau menceritakan kepadaku dengan melalui ijazah, membolehkan. Ada tambahannya ijazah. Wala yajuzu lahu an yaqula bi ra'yil musannif haddatsani faqat, dan tidak boleh muridnya tersebut mengatakan haddatsani, guruku menceritakan kepadaku. Tidak boleh menggunakan kata haddatsani saja. Kenapa? Karena dia yang membaca gitu, bukan gurunya ngomong gitu. Seperti itu. Wa in ajaza syekhu taliba biduni qira'atin alaihi, apabila gurunya membolehkan muridnya menyampaikan satu hadis yang didapatkan dari gurunya tanpa membaca, fayaqulu talib 'indal riwayah ajazani au akhbarani ijazah. Jadi maka muridnya tersebut ketika menyampaikan hadis yang didapatkan dari gurunya, dia mengatakan ajazani au akhbarani ijazatan. Seperti itu. Insyaallah akan kita buat ringkasannya biar lebih jelas. Yang pertama caranya adalah turuk ada'il hadis. Jadi cara menyampaikan hadis. Cara menyampaikan hadis itu yang pertama menggunakan tahtamilus sama', yang menggunakan kata sama' mendengar, sami'tu atau asma'u misalnya seperti itu. Atau dia menggunakan kata an atau anna fulanan qala. Nah, dan ini hukumnya adalah makbul, diterima. Ketika misalnya dia mengatakan dari gurunya sami'tu syekhi yaqulu kada wa kada, atau an syekhi atau anna syekhi qala kada wa kada, maka ini hukumnya makbul illa mudallis. Mudallis kita jelaskan tadi adalah orang yang menyamar. Jadi dia seolah-olah menyamar. Bahasa sederhananya menyamar. Itu salah satunya. Kemudian ada dengan cara musarrahah bis sama'i wal akhdi wal akh. Ya. Ini terbagi lagi. Kalau misalnya
gurunya yang membaca, asy-syekh yaqra, asy-syekh qara'a, gurunya yang baca hadis tersebut, wa talib yasma', maka muridnya, talibnya ketika ingin menyampaikan hadis, ketika meriwayatkan hadis, dia mengatakan haddatsani. Haddatsani. Atau akhbaroni. Dan boleh juga akhbaroni. Seperti ini. Ini terbagi 3 sebenarnya. Atau at-talib yaqra', at-talib, muridnya yang membaca hadis dalam buku misalnya, wasyekh yasma', atau misalnya menyimak bukan yasma' di sini. Jadi kalau bahasanya itu adalah at-talib qara'a ala syekh. Nah, kalau setelah dibacanya kalau syekhnya tidak membaca, muridnya yang membaca, maka ketika muridnya ingin menyampaikan hadis tersebut, muridnya mengatakan akhbaroni atau haddatsani ijazah. Akhbaroni, atau dia boleh juga mengatakan haddatsani ijazatan. Nah, seperti itu. Nah, dan dia tidak boleh mengatakan hanya haddatsani. Tidak boleh mengatakan hanya haddatsani. Dia tidak boleh mengatakan haddatsani. Nah, tidak boleh. Jadi dia seorang murid itu hanya boleh ini saja. Kalau ini tidak boleh. Yang boleh itu ini. Kalau dia membaca dari syekhnya. Kemudian yang ketiga, in ajaza syekh at-talib biduni qira'ah. In ajaza syekh at-talib biduni qira'ah. Misalnya, ada seorang guru mengizinkan muridnya untuk menyampaikan hadis dari dia, meskipun itu tidak melalui membaca. Maka talibnya boleh mengatakan dalam menyampaikan hadis tersebut, ajazani. Boleh dia mengatakan seperti ini, atau akhbaroni ijazatan. Akhbaroni ijazatan. Artinya guruku membolehkan kepadaku menyampaikan hadis, atau guruku mengabarkan kepadaku secara ijazah, maksudnya melalui ijazah. Nah, kalau ini talibnya mengatakan ketika menyampaikan haddatsani au akhbaron, dia boleh mengatakan haddatsani kalau syekhnya membaca. Tapi kalau murid yang membaca, dia tidak boleh mengatakan haddatsani saja. Yang boleh itu adalah akhbaroni atau haddatsani ijazah. Kalau dia tanpa membaca, syekhnya tidak membaca, muridnya tidak membaca, namun syekhnya membolehkan, gurunya membolehkan kepada muridnya untuk menyampaikan hadis dari syekh gurunya, maka dia hanya boleh mengatakan ajazani syekhi anna fulan wa kadza, kemudian disebutkan matan hadisnya, atau akhbaroni ijazatan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.